terima kasih kepada Bapak Fasilitator kita, Bapak Hamzah, yang kita sangat hormati. Seluruh rekan-rekan, teman-teman CGP, kami dari kelompok 3 CGP Angkatan 5 Kabupaten Tanah Bumbu yang terdiri dari Ibu Nurma Iramadina, beliau sebagai penyaji kita pada hari ini, Bapak Iketut Suwarna sebagai penanggap, Bapak Armando Herianto Sinaga sebagai penanya, dan saya sendiri Arya Andayani sebagai moderator sekaligus notulen. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja dari kelompok kami, bunga mawar, bunga melati, tumbuh segar di pinggir kali. Ibu Dina sebagai penyaji materi, kami persilahkan untuk presentasi. Mantap. Baik, terdengar Bapak Ibu suara saya? Sekarang Bu. Oh ya, alhamdulillah. Soalnya ini pakai headset, nggak biasa sih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia ya. Pasti hari ini semua bahagia ya kan? Karena ketemu kita kelompok 3. Di bulan puasa ada kurma, enak dimakan bersama keluarga. Mohon ikuti dengan seksama presentasi kami dari kelompok 3. Cakep. Ya, satu kali lagi ya. Sungguh enak makan getuk dari dulu hingga kini. Cuaca hujan, mata jadi mengantuk, tapi tetap semangat untuk kegiatan hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Luar biasa. Hujan pantun. Ya. Apa bukan? Getuk, ini getuk. Nah, pas benar makan getuk. Baik, hari ini presentasi kita ya dari kelompok 3 tentang pemetaan, identifikasi, dan pemanfaatan aset daerah dalam pengelolaan sumber daya oleh calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten. Kami dari kelompok 3 dari saya Ibu Nurma Iramadina, Bapak Ide Mangku Iketut Suwarna, Ibu Arya Andayani, dan Bapak Armando Herianto Sinaga, serta fasilitator kita yang luar biasa yang selalu membantu kita, yaitu Bapak Hamzah SPD MPDI. Kasih dan berdedikasi, guru juara melukis dan puisi, guru sebagai instruktur, guru kreatif dan inovatif. Pemanfaatan modal manusia sebagai pendidik, membimbing, menuntut, mengarahkan, dan menilai dalam tugas keprofesionalan guru. B. Murid. Yang pertama, heterogen dengan berbagai potensi baik akademik maupun non-akademik. Yang kedua, murid juara melukis dan mewarnai, juara 1 KSN Matematika Astronomi, juara FLS 2N Tari Poster Nyanyi Solo. Yang kelima, orang tua dan komite yang selalu mendukung kebijakan sekolah dan PBM yang berpihak pada murid. Pemanfaatan, memberikan inspirasi dan mendorong motivasi bagi murid-murid yang lain untuk turut berkontribusi bagi sekolahnya dalam meningkatkan kompetensi diri maupun prestasi sekolah, baik akademik maupun non-akademik. Juga orang tua turut berperan serta dalam proses belajar murid. C. Tenaga kependidikan, pustakawan, operator sekolah, bidang sarana prasarana, bidang kesiswaan, bidang kepegawaian, kesenian, dan kebersihan. Pemanfaatan sebagai daya dukung dalam terlaksananya sosialisasi dan perencanaan yang mendorong ketercapaian visi sekolah. 2. Modal sosial. Pertama, kesepakatan atau aturan yang berlaku dalam menerapkan kedisiplinan. Yang kedua, PDRI yang
GMP, Gugus, dan IGTKI, ataupun forum berbagi untuk meningkatkan kompetensi. Yang ketiga, perguruan pencaksilat. 4, komunitas keagamaan, pondok pesantren, majelis taklim, dan pasraman. Yang kelima, masyarakat sekitar lingkungan tani dan perkebunan. Pemanfaatan, menjalin kerjasama dengan komunitas sosial sebagai penyaji materi, kami persilahkan untuk presentasi. PGRI, MGI, komunitas keagamaan dan masyarakat sekitar lingkungan, petani dan perkebunan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan sekolah. Yang ketiga, modal fisik. Yang pertama, masjid, gereja, pura, laboratorium IPA, ketiga laboratorium komputer, yang keempat ruang keorganisasian, OSIS, PMR, Pramuka, Paskibra. Yang kelima, ruang kelas yang menampung semua anak didik. 6, sarana prasarana yang memadai. 7, lapangan upacara dan olahraga. 8, toilet guru, toilet murid, guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah yang terpisah. 9, listrik dan internet. 10, sumber air atau sumur. Pemanfaatan, keberadaan masjid, gereja, dan pura sebagai tempat ibadah. Keberadaan lab digunakan untuk proses pembelajaran. Ruang keorganisasian, ruang kelas, lapangan upacara, dan olahraga untuk memfasilitasi kegiatan ekstra. Toilet murid, ruang guru, tenaga kependidikan, ruang kepala sekolah, serta aset warga sekolah. Listrik untuk sumber penerangan, internet untuk sarana konektivitas dan komunikasi, akses internet, pengetahuan dan edukasi, sumur atau sumber air untuk kebutuhan air. Yang keempat, modal lingkungan alam. Yang pertama, udara masih segar karena berada di lingkungan dataran tinggi dan persawahan. Yang kedua, kolam ikan. 3, kebun sekolah. 4, lahan masih luas dan hijau. 5, sekolah Nanti dulu ganti bersih. baju cantik. 6, pertanian dan perkebunan. 7, taman sekolah. Pemanfaatan, udara yang masih segar, kolam ikan, cantik kebun itu yang sekolah, blue, aset yang lahan blue. yang luas dan hijau, sekolah bersih, pertanian dan Keliling perkebunan dikelola oleh warga sekolah untuk menciptakan Pakai sepeda motor. apotek hidup dan palawija untuk penghijauan lingkungan. Yang kelima, modal finansial. Baju biru. Dana BOS, Celana operasi panjang. sekolah, guru dan siswa, kebun sekolah, Mama Aura di BOP sana gitu. daerah, BOP pusat, ya. Yang kelima, tabungan. Pemanfaatan dana BOS, BOP daerah atau BOP pusat juga ya. Koperasi, tabungan siswa untuk program studi tur siswa atau karya wisata siswa, dan untuk program ekstra dan pengembangan kompetensi siswa. Yang keenam, modal politik. Pertama, pemerintahan daerah yang proaktif dan responsif kepada sekolah. Yang kedua, rapat rutin yang diselenggarakan setiap bulan sebagai wadah aspirasi dan inspirasi setiap warga sekolah. Yang ketiga, keamanan atau polisi. Pemanfaatan, menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah yang proaktif untuk mendukung aktivitas sekolah dan mensukseskan program sekolah. Rapat rutin setiap bulan untuk peningkatan mutu pendidikan dengan Dinas Pendidikan, Keamanan dengan Kepolisian dan TNI khususnya juga ya untuk keamanan lingkungan sekolah. Yang ketujuh, modal agama dan budaya. Yang pertama, banyak lembaga keagamaan, pondok pesantren, majelis taklim, madrasah, pasraman, kebaktian atau liturgus bermazmur. Tokoh agama, yang kedua, yang ketiga perayaan hari besar agama, yang keempat budaya berbagi untuk menumbuhkan empati. Pemanfaatan, kerjasama dengan lembaga keagamaan dan tokoh agama untuk pengembangan keterampilan Masa baju murid, kayak itu? perayaan hari Ada besar lah bajunya agama celana panjang dan sama bajunya budaya panjang. berbagi Anu untuk yang Tosca mengembangkan tuh. serta melestarikan budaya daerah dan menumbuh kembangkan karakter peserta didik. Kesimpulan dan refleksi. Sebuah ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup,
Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Pendekatan hendaknya ditekankan pada basis kekuatan, bukan kelemahan atau kekurangan, dan 7 aset utama digunakan sebagai modal utama Bajunya yang dalam basket merupakan yang itu salah nah, satu basket di alat bawah yang tuh nah. dapat membantu Di situ kalau yang dibuka menemukan TV itu, cari sumber pas daya itu. yang menjadi aset sekolah. Udah lah. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Dan kelompok dua yang memang sangat luar biasa memberikan tanggapannya, kemudian sangat ada menarik, juga inspiratif, pertanyaan yang dan ini membuat saya menjadi yang pertama dari kelompok 1 yang diwakili dari penasaran gitu ya, karena mana luar ya, biasa sekali ulasannya. Dari apa yang sudah dipaparkan oleh Dan ini Suwarna, rasanya sudah saya tidak bisa menganalisis seperti apa yang yang kita sampaikan tadi. yang kita Nah, laksanakan oleh sebab itu di adalah mungkin di sini saya hanya mungkin ingin benar alasan beliau bahwa apa ya, masukan dari ibu. yang kita gali adalah kekuatan Katakanlah basis ibu potensi akan menjadi kelebihan seorang cara pimpinan yang memiliki mungkin itu adalah suatu banyak aset ya, adalah yang aset. penting Nah, sebuah kalau saya misalnya minta ditanyakan oleh penjelasan atau Ahmad Arta apa ya, lebih spesifik yang kita ini nanti saya seandainya masalah ibu memangnya suatu saat nanti bervariasi menjadi lagi seorang kepala karena sekolah, kita menggali dan juga juga aset ada ini hubungannya terkait dengan di kekuatan situ tentu dan akan yang ada kekuatan Jadi, politik yang dibangun. mungkin saya pikir Nah, kira-kira memang untuk kita mensinergiskan harus disampaikan memprioritaskan bagaimana pasti akan menyesuaikan dengan yang bekerja sama dan bagaimana dalam kemudian lingkup yang disampaikan menunggu juga dari bahwa mengatur apa yang bagaimana ada di membangun sumber sekitar daya aset yang atau sumber ada. daya Dan manusia itu saya yang lihat tadi kan memang disampaikan. ada menjadi sebuah kekuatan sehingga apa yang ibu inginkan, Itulah katakanlah perlunya kalau kita melihat dari koordinasi, visi misi ya, kemudian di situ tentu penekanannya bapak dan lakukan ibu bersama dan adalah seluruh keluarga komunikasi besar yang kita lakukan akan sekarang menginginkan itu tercapai. memetakan Kira-kira kalau memang dilihat dari menggunakan sumber kekuatan daya politik yang ibu miliki, kira-kira Jadi dari sana, bagaimana yang setelah ibu kita ya disesuaikan bicarakan dengan terlebih dahulu perkembangan zaman sehingga dan juga ini menjadi hal-hal jaminan yang apa bisa profesional menjadi yang berprestasi panutan, dan terutama berprestasi saya itu yang pada saat yang hari berprestasi ini kemudian dilakukan dari segi apa di situ mendapatkan kita sekali memang jawaban jadi pemimpin yang karakteristikan atau kita barangkali menurut saya kita gali akan kekuatan menjadi tersebut sebagai agar fasilitator di semua pencerahan kita sekolah juga memahami kasih, memimpin Bu. komunikasi. Artinya sebenarnya Karena banyak sangat yang baik di kalau misalnya sekolah seorang itu pemimpin terjadi tadi kan ditanyakan sama Baik Pak guru-gurunya Ketua tidak Puasta, ada terima kasih atas mengetahui tanggapan dan sekaligus pertanyaannya. atau Langsung saja mungkin dari kita sekolah minta mereka kepada sendiri. Bapak Nah, Iketut ini Suwarna yang menjadi untuk menanggapi pertanyaan apa dari namanya, Bapak pembelajaran Sukadik kita Arta bersama di tentang modul ini sangat luar yaitu biasa. pertanyaan baik, beliau Jadi kita tadi diminta untuk berkenaan dengan bagaimana pertanyaan cara kami kita tadinya mengembangkan cara konsep seperti apa yang atau biasa membuat dilakukan sesuatu untuk dapat proposal membangun yang aset yang biasa ada di kita sekolah kita menggali dan terus mengolah sumber daya yang ada. Kemudian pertanyaan dari Bapak Ketut Buasta, masukannya juga kira-kira dari kekuatan politik yang kita miliki yang mana yang kita berdasarkan gunakan atas terlebih sebuah dahulu kelemahan. dan bagaimana sebuah hal cara yang sangat bersinergi mengatur sumber daya yang selalu ada bersinergi, sehingga menjadi sebuah kemudian kekuatan. pasti akan Baik Bapak Iketut perubahan Suwarna, tujuannya kepada murid kami bagaimana mengembangkan penyesuaian atau itu akan terus cepat berkembang diadaptasi mengikuti oleh dengan sebuah kodrat komunitas. zamannya. Nah, tentunya saya pikir seperti kita sekarang ya ini adalah sebuah komunitas. Walaupun memang terima kita kasih banyak dari Bapak aset yang sebagai sangat calon luar biasa nih. namun ini adalah Kemudian sebuah yang komunitas, kedua dan apabila terkait komunitas dengan ini juga dari kelompok 2 digerakkan ya yang diwakili oleh Bapak senior kita fasilitasi Pak baik orang-orang yang bergerak di dalam yang selalu menginspirasi membuat nih sebuah sebenarnya beliaulah yang di terobosan sini ya, menjadi tentunya akan motivasi berpengaruh juga sebenarnya memotivasi baik kita dalam bersama. lingkungan sekolah. Kita lihat Karena memang dari pada beberapa akhirnya poin yang beliau lakukan apa yang ingin dicapai adalah bagaimana sebuah supaya contoh ekosistem teladan tadi sebenarnya ini tercipta sangat luar secara biasa. harmonis Jadi juga kita ada ikuti. Pertanyaan terjalin beliau kerjasama yang baik pemantik ini. Nah, dengan ada komunitas tadi bisa atau dikatakan pendekatan pemantik dan sangat komunitas antik. berbasis aset tadi, saya rasa itu Jadi, sangat membantu pertanyaannya untuk menjawab bagaimana tantangan sih tadi. sebagai seorang Baik pemimpin tantangan seandainya sebagai disampaikan oleh seorang Pak Ade pemimpin. Arta, Padahal beliau maupun juga sudah menjadi yang juga seorang disampaikan pemimpin yang oleh sangat luar Pak biasa sebagai nih sebenarnya. pemimpin. Bapak Ibu di Sehingga sini seorang ada pemimpin juga dapat menciptakan yang sudah bahkan komunitas menjadi komunitas pemimpin. yang digerakkan dan Nah, di sini difasilitasi bagaimana
dengan baik. kita Dan membangun tentunya kekuatan politik Bapak Ibu saya akan berdasarkan menambahkan ya, aset-aset yang itu sudah memang kita miliki. ditentukan Nah, tentunya di oleh sini sebagai beberapa seorang hal. pemimpin, Artinya ada karakter-karakter ada yang kata mendukung kunci sih harusnya Pak sebagai Dut sebuah nih. komunitas Ada itu. yang namanya bijaksana. Misalnya Yang dengan pertama, bagaimana melakukan kita harus dialog bijak berkelanjutan dalam mengambil ya, dalam sebuah keputusan. Yang keikutsertaan dalam kedua, anggota selalu masyarakat. Dan juga berkolaborasi yang selanjutnya bisa dengan menumbuhkan rekan-rekan di komitmen. bawah kita misalnya. Jadi pada saat sudah Kemudian dibentuk komunitas itu, maka hal-hal ada yang memang komitmen sangat penting, yang jangan pernah ada diterapkan ya di dalam kotak komunitas itu untuk terus kotak-kotakan di diperkuat dalam ruang sebagai lingkup warga sekolah. Jadi seorang Jadi pemimpin arahnya harus tadi kembali bersikap yang untuk sangat kemajuan bijaksana proses dan belajar atau netral untuk melihat kemajuan sebuah murid-murid. permasalahan Selanjutnya yang ada. membangun koneksi. Jadi Tadi disinggung oleh Pak Ketut serta-merta berpihak tentang kepada A politik dan ya, B tentu seperti betul itu. sekali bahwa memang Jadi koneksi mungkin harus itu terus dibangun dan sebagai tolak ukur kolaborasi. awal Sehingga dari agar kita sana bisa sebagai seorang tercipta ya pemimpin jaringan dan bisa hubungan yang kuat bijaksana, baik kemudian antara pemimpin atau bisa kepala bekerja sekolah sama dengan dan berkolaborasi lah orang-orang seperti yang itu. memang Ya, terkait dengan asetnya dapat tentu dikatakan kita sebagai gali pemangku kembali kepentingan, dan aset-aset itu yang juga ada, dapat dikatakan sebagai mengisi aset untuk kekurangan-kekurangan mendukung yang ada, kemudian terjadinya berbagi proses dari belajar, kelebihan-kelebihan yang terjadinya masing-masing kita miliki. kemajuan Mungkin seperti dalam itu proses. Bapak, terima kasih. Yang selanjutnya adalah Semuanya seorang pemimpin atau komunitas itu memang perlu ada niatan ya membangun aset yang ada. Jadi perilaku yang ada itu terus dibangun secara kondusif sehingga dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dalam komunitas tersebut. Sehingga bukan lagi melihat pada kelemahannya tapi pada kekuatan yang ada. Lalu yang selanjutnya sehubungan dengan perkembangan zaman ya, tentunya dari mohon maaf ya suaranya agak ribut di sini. Dari tadi komunitas tersebut, maka di sana memiliki visi yang memang diperhadapkan dengan visi yang sama ya, artinya memiliki visi yang sama untuk melihat masa depan sehingga tujuannya itu sifatnya bukan hanya jangka pendek tapi juga jangka panjang. Nah dari sana bisa dipererat ya hubungan antara satu dengan yang lain dari komunitas itu sehingga tidak kita lagi hanya bergantung pada sumber daya atau modal aset yang ada, tapi juga kita sedang menciptakan komunitas dan dari sana muncul kesempatan-kesempatan yang baik untuk mendukung ya terjadinya proses pembelajaran, terjadinya ekosistem yang baik, dan semuanya itu memang tidak bisa ya hanya berharap pada satu individu ya. Namun dari kepemimpinan tadi itu bisa menggerakkan atau bisa memfasilitasi untuk jalan komunitas itu mendukung ekosistem yang sehat. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Salah kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Arya. Terima kasih. Oke, baik ya. Untuk pertanyaan kedua tadi yang masalah sumber daya yang modal politik gitu ya Pak. Oke. Kalau menurut saya pada intinya ya, kalau untuk modal politik itu kan artinya di situ ada pemerintah daerah tadi ya yang proaktif dan sebisa mungkin ya memang sih apa ya mau nggak mau mungkin ada yang ikut ya, tapi kalau menurut saya lebih baik kita bersikap netral gitu aja Pak. Jadi tidak mengikut ke A ataupun tidak mengikuti ke B, dan bagusnya itu tidak juga terlalu nampak kalaupun kita mendukung seseorang seperti itu ya dalam politik tersebut. Sebisa mungkin bagusnya itu kita harus intinya bersikap netral, seperti itu aja sih saya untuk menanggapinya. Memang tidak mudah ya, tapi di dalam nanti perjalanannya takutnya itu akan mempengaruhi
kondisi di dalam lingkungan kita lah seperti itu Pak. Jadi pada saat kita bersikapnya netral aja, insya Allah menurut saya pasti akan berjalan. Ya kita ini mendukung, tapi mendukung ya secara tidak usah yang Pak, tidak terlalu Pak Suwarna, tidak terlalu yang ya intinya seperti itu, karena takutnya itu kan itu akan imbasnya ke tempat kita juga. Nah, kita jaga aja hal tersebut gitu loh Pak. Ya bagusnya sih bersikap netral kalau menurut saya. Nah itu saja sih Pak tambahannya. Memang intinya ya tidak mudah ya kalau kita ada misalnya pendukung seseorang gitu. Ya ada tambahan Pak Suwarna yang juga nih kalau untuk urusan politik. Ya mungkin kita sudah dimaksud politik di sini bukan terkait dengan pendukungan partai politik atau calon Bu. Mungkin lebih berpusat kepada politik sebagai seorang kepala sekolah dengan bawahan-bawahan lah seperti itu. Ya baik Bapak. Oh gitu, enggak, saya tadi angkatnya seperti itu tadi Pak. Enggak konsen. Baik, Ibu Dina mungkin kita cukupkan ya. Luar biasa Bu, mantap. Ya, saya sangat maaf. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang diwakili oleh Bapak Iketut Duasta dan Pak Kade Arta, dan terima kasih juga kepada penyaji pemateri dari kelompok kami, memberi tanggapan dan juga penanya dari Bapak Armando Herianto Sinaga dan Bapak Suwarna. Baik, kesimpulan yang dapat kami tarik bahwasanya sebuah berbasis kekuatan, berbasis potensi adalah sebuah persamaan di daerah kita. Sebagai seorang tenaga pendidik, tentunya perubahan di dunia pendidikan pasti berkembang menyesuaikan zaman. Sebagai seorang pemimpin, kita harus mampu menganalisis, memetakan kekuatan yang ada agar semua warga sekolah memahami potensi aset yang ada di sekolah. Sebagai seorang pemimpin juga tentunya mampu menjadikan sebuah komunitas untuk mencapai tantangan dalam perubahan zaman, sekaligus mampu memimpin, bergerak, menggerakkan, dan fasilitator agar pendidikan tidak mengandalkan aset, namun mampu menciptakan peluang-peluang baru dan cepat beradaptasi oleh sebuah komunitas. Mungkin Bapak Ibu CGP, ini saja dari kelompok kami. Salah hilapnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Om Swastiastu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 3. Assalamualaikum. Sebagai